Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita adalah metode ilmiah. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, sudah tentu ada cara atau solusi yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Begitu juga ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah, terdapat langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ilmiah tersebut. Itulah yang disebut dengan metode ilmiah. Perlu kamu ketahui bahwa langkah-langkah ini harus dikerjakan secara teratur atau berurutan. Ada 5 langkah dasar dalam penulisan metode ilmiah. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah, kita akan mencari tahu jawaban dari persoalan yang kita temui. Caranya harus dengan menggunakan pertanyaan. Misalnya, jika kamu ingin melakukan penelitian biologi yang berjudul pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung Zea mais, maka rumusan masalah yang bisa kamu tulis adalah: apakah pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung? Mengapa pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung? Atau bagaimana pupuk urea dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung? Nantinya dari rumusan masalah ini, kita akan memperoleh tujuan dari penelitian yang mau kita lakukan. Berdasarkan contoh penelitian di atas, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung atau Zea mais. Langkah kedua yaitu observasi. Di sini akan dilakukan proses pengumpulan data, baik itu data baru atau data yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Tetapi harus diingat bahwa data tersebut harus berhubungan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan pengamatan pada objek penelitian, sehingga terbentuk suatu dasar teori. Yang ketiga adalah hipotesis. Pada langkah ketiga, setelah dilakukan observasi dan diperoleh data, kita akan membuat dugaan sementara dari masalah tersebut. Dugaan sementara ini disebut dengan hipotesis. Nah, karena kita ingin mengetahui pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung, maka dugaan sementara atau hipotesis kita adalah pupuk urea mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Hipotesis ada 2, yaitu H0, hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. H1, hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari judul penelitian kita di awal, yaitu pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung Zea mais, maka di sini variabel bebasnya adalah pupuk urea. Dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman jagung. Kenapa pupuk urea sebagai variabel bebas? Karena nanti dalam penelitian ini, pupuk urea ini dapat kita beri perlakuan yang berbeda-beda. Kenapa pertumbuhan tanaman merupakan variabel terikat? Karena dampak dari pupuk urea ini adalah langsung terikat kepada pertumbuhan tanaman jagung. Dan ini yang mau kita teliti. Sehingga pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung ini, pupuk urea sebagai variabel bebas, variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman jagung. Maka hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung atau Zea mais. H1-nya ada pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung atau Zea mais. Langkah keempat adalah kita akan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Caranya, kita bisa melakukan percobaan yang dapat dilakukan di laboratorium atau di luar laboratorium. Pada penelitian kita ini, tentu kita akan melakukannya di luar laboratorium. Selain itu, kita akan melakukan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah kita ingin membandingkan data hasil percobaan yang kita lakukan saat ini dengan data hasil eksperimen pada percobaan-percobaan sebelumnya. Kita lihat gambar. Ini adalah rancangan penelitian pada judul penelitian kita pengaruh urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung Zea mais. Kita lihat di sini perlakuannya ada 4 ya. U0, U1, U2, U3.
Ini adalah perlakuannya. U0 ini artinya adalah tidak ada pemberian urea kepada tanaman. Itu disebut dengan kontrol. U1 adalah pemberian urea 5 gram per pot. U2 adalah perlakuan pemberian urea 10 gram per pot. U3 adalah perlakuan pemberian urea 15 gram per pot. Nanti perlakuan-perlakuan kita ini tentu akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Pemberian urea yang berapa gram per pot yang dapat memberikan pertumbuhan yang paling optimum pada tanaman jagung. Dan semua nanti data akan kita catat dalam buku supaya kita dapat menganalisa pengaruh dari berbagai macam pemberian urea ini terhadap pertumbuhan tanaman jagung kita. Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan. Langkah yang terakhir ini merupakan jawaban akhir dari hasil observasi maupun eksperimen yang telah kita lakukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Apakah hipotesis yang kita gunakan itu benar atau salah? Demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Akhir kata Ibu ucapkan, selamat belajar. Semoga kita sehat selalu dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat.